Saat Nabi Adam menanam, seketika itu jadi tumbuh dan bertangkai, dan timbullah gandum di hari itu juga, lalu Jibril mengajarkan untuk menunainya. Maka, dituailah gandum tersebut dengan seksama, dan ditampi melalui angin, ditiupkan angin agar bersih. Adam berkata, apakah boleh aku makan sekarang? Jibril menjawab, tunggu dulu. Kemudian Jibril membelah dua batu gunung, lalu menggiling gandum tersebut dengan kedua batu itu, sehingga menjadi tepung. Lalu Adam berkata, apakah aku sudah bisa memakannya sekarang? Jibril menjawab, sabarlah. Lalu Jibril pergi dan mendatangkan secuil api dari jahanam, setelah dicelupkan air selama 7 kali. Jika tidak demikian, maka bumi seisinya bisa terbakar. Kemudian Jibril mengajarkan cara membuat roti. Setelah jadi roti, Adam bertanya pada Jibril, apakah aku sudah bisa memakannya? Jibril menjawab, tunggu dulu, sampai matahari terbenam. Maka, jadi sempurna untukmu berpuasa. Nabi Adam adalah manusia yang pertama kali melakukan puasa di muka bumi ini. Ketika matahari sudah terbenam, dan Adam meletakkan roti itu di hadapannya, lalu, Adam mengulurkan tangannya untuk mengambil secuil dari roti tersebut. Maka, rotinya lari dan jatuh dari atas gunung, lalu, Adam mengejar dan mengambilnya kembali. Lalu, Jibril berkata pada Adam, seumpama kamu mau bersabar, maka, roti tersebut akan mendatangimu sendiri tanpa kamu kejar. Diceritakan bahwa, sesungguhnya Adam sewaktu makan roti, ia lalu menyimpannya sampai malam berikutnya. Maka, Jibril berkata padanya, andai kamu tidak melakukan itu, maka, tiada satupun anak cucumu melakukan simpan-menyimpan. Maka, hal itu jadi kebiasaan anak cucu Adam. Diceritakan bahwa, saat Adam makan roti, lalu ia merasa haus, kemudian ia minum air, setelah itu, perutnya merasa mual yang melilit dan tidak biasa ditahan. Di saat Jibril mendatanginya, ia langsung mengadu, lalu Jibril menusuk dari duburnya, seketika itu Adam bisa kencing dan buang air besar. Ibnu Abbas R.A. berkata, saat Adam lapar, ia lupa hawa, dan teringat saat ia kenyang, dan suatu hari ia bertanya pada Jibril, wahai Jibril, apakah Hawa masih hidup atau sudah mati? Jibril menjawab, ia masih hidup. Bahkan keadaannya lebih baik daripada kamu, karena dia ada di pantai dan menangkap ikan lalu dibuat makan. Adam berkata, wahai Jibril, sungguh aku mimpi bertemu Hawa pada malam ini. Jibril berkata, wahai Adam, berbahagialah kamu, karena Allah tidak memperlihatkannya padamu, kecuali dekat dengan pertemuan. Ibnu Abbas berkata, saat masa ujian Adam habis, lalu bertaubat, maka Allah menerima taubatnya, yaitu pada firman Allah yang artinya. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Al-Baqarah ayat 37. Sebagian ulama berkata, Allah memberi ilham pada Adam, lalu berucap, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami, dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-A'raf ayat 23. Dan diceritakan, bahwa Adam berdoa, ya Robi, dengan hak Muhammad, ampunilah kesalahanku. Lalu, Allah memberi wahyu, bagaimana kamu tahu Muhammad, padahal belum aku ciptakan? Adam menjawab, di saat engkau menciptakanku, aku mengangkat kepalaku, dan aku melihat di pilar-pilar aras ada tulisan, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka aku mengetahui bahwa engkau tidak akan mengaitkan nama engkau, kecuali dengan nama seorang makhluk, yang engkau cintai. Lalu Allah menjawab, kamu benar Adam, maka aku mengampunimu, karena kamu berdoa padaku dengan hak Muhammad. Imam Salabi berkata, kemudian Allah memberi wahyu pada Adam, berjalanlah dari bumi Hindia menuju Makkah, dan tawaflah mengelilingi Al-Bait, lalu, mintalah ampunan padaku, maka, aku akan mengampuni kesalahanmu. Diceritakan, Allah menurunkan mutiara merah dari mutiara-mutiara surga, sebesar Ka'bah, dan itu adalah tempat batu putih, yang menjadikan bumi jadi panjang, yang di dalamnya dijadikan bejana dari emas yang bersinar. Lalu Allah mengutus malaikat untuk menemani Adam, dan jadi petunjuk jalan menuju Makkah, dan diturunkan untuk Adam sebuah tongkat, yang panjangnya 20 ziro, dari pohon gahru. Yaitu pohon yang berada di surga. Di saat Adam berjalan, maka, bumi jadi terlipat. Maka,
Setiap tempat yang terinjak telapak kaki Adam jadilah sebuah perkampungan berpenduduk. Di saat Adam memasuki Makkah, maka Allah memberi wahyu agar Adam tawaf di Baitullah. Lalu, Adam tawaf 7 kali dengan kepala terbuka dan telanjang badan, maka hal itu jadi sunnah haji. Setelah Adam melakukan hal itu, maka Allah telah mengampuni kesalahannya dan menerima taubatnya, maka jadilah tawaf sebagai pelebur dosa. Diceritakan dari Rasulullah bahwa Rasul bersabda, sesungguhnya iblis yang laknat berkata, "Ya Robi, sungguh perilaku hamba-hambamu sangat aneh. Ada yang cinta padamu, ada yang mendurhakaimu, ada yang benci padaku, ada juga yang taat padaku." Lalu, Allah menjawab, "Demi kemuliaan dan keagunganku, aku menjadikan cinta mereka padaku sebagai pelebur untuk taat padamu, dan aku menjadikan bencinya mereka padamu sebagai pelebur kemaksiatan padaku." Wahab bin Munabbih berkata, saat Adam bertaubat, Allah memerintahkan padanya agar keluar menuju tanah Arafah. Setelah sampai di Bukit Arafah, lalu Adam wukuf berhenti sejenak. Setelah itu, tiba-tiba Ibu Hawa ada di hadapannya. Lalu, mereka berkumpul di bukit situ, maka dari inilah, wukuf di Arafah jadi sunnah haji. Dinamakan Arafah, karena Adam dan Hawa bertemu di sana, kemudian Adam tinggal di Makkah sebentar, lalu mereka pindah menuju bumi Hindia. Diceritakan bahwa perpisahan Adam dan Hawa itu 500 tahun.